hello teman-teman Eco Generation, teens dan youth. Apa kabar teman-teman di hari Sabtu ini? Happy weekend, Saturday night, and we on the spot. Don't believe me, just watch. Well, hey, kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan kerjakan di dalam generasi kita. Kita akan membacakan praise report dari teman-teman kita. Teman-teman siap? Yang pertama, ada teman kita yang bersyukur karena memiliki kedewasaan rohani. Dan hey, itulah journey ya, perjalanan iman kita sebagai orang Kristen. Kita harus semakin dekat dengan Tuhan kita. Kita harus semakin mengenal Tuhan kita. Karena apa? Karena Dia pencipta kita, guys. Kita ini adalah ciptaannya, dan sebagai ciptaannya, tujuan terutama yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah semakin mengenal Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Amin. So, yang kedua, teman-teman, kita punya teman yang bersyukur karena kesembuhan mama dari pendarahan. Well, hey, ingat beberapa minggu lalu, selama 2 minggu kemarin kita doakan terus ada teman kita yang bergumul karena mamanya sedang sakit dari pendarahan. Tapi hey, hari ini kita mendengar ada pujian yang Tuhan kerjakan dalam generasi kita. Ada teman kita yang mamanya sembuh dari pendarahan. Hey, ini membuktikan bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah penyembuh, amin. Dia yang bekerja di tengah-tengah kita, Dia yang akan menyembuhkan kita, Dia yang akan menyelamatkan setiap kita, amin. Well, there's a praise report, big praise report over there. So, teman-teman, ada juga teman kita yang bersyukur karena telah menyelesaikan penilaian tengah semester atau PTS dengan nilai di atas rata-rata. Hey, gak kerasa udah tengah semester, guys. Artinya kalian udah setengah perjalanan di dalam sekolahmu. Dan kalian harus bersyukur oleh karena itu. Tuhan telah pimpin kalian, Tuhan telah bersama-sama dengan kalian, Tuhan telah menyertai kalian di dalam studi sekolahmu. Amin. Kita harus bersyukur punya Tuhan Allah yang menjadi gembala kita. Haleluya. Tapi di lain sisi, guys, kita juga punya teman-teman yang sedang bergumul dalam permohonan doa mereka. Ada teman kita yang sedang bergumul untuk tempat kuliah terbaik. Dan hey, aku mau remind bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan terbaik bagi anak-anaknya. Tapi di lain sisi juga kita harus tetap berdoa supaya setiap hal, setiap kejadian dalam kehidupan kita, semuanya indah pada waktunya. Amin. Dan yang kedua, teman kita juga berdoa untuk ujian dan tugas di dalam studi. Aku percaya ini juga pergumulan kita dan kewajiban setiap kita, anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam sekolah dan di kampus. Tapi hey, kita harus menjadi berkat. Amin. Kita harus menjadi berkat melalui nilai kita, hikmat Tuhan, penyertaan Tuhan ada bagi setiap kita, dan itulah yang memampukan kita untuk mendapatkan nilai-nilai yang terbaik. Amin. Yang ketiga, ada teman kita yang berdoa untuk lepas dari kecanduan pornografi. Hey, this is a really good start for you. Wherever you are, whoever you are, ini adalah permulaan yang sangat baik. Engkau menyadari kesalahanmu, engkau berpaling dari yang salah. Tapi hey, ini baru permulaan. Sepenuhnya itu menjadi tanggung jawab kehidupan kita. Karena Yesus mati dari kayu salib itu untuk menebus segala kecanduan kita, menebus segala dosa kita. Amin. This is a really good start for you. Tapi untuk kedepannya, aku percaya Tuhan menyediakan yang terbaik untuk kehidupan kita. Yang terakhir, kita harus juga tetap berdoa untuk keadaan kota dan negara di tengah pandemi. Dan kita bersyukur bahwa setiap kejadian, setiap hal, Tuhan izinkan terjadi untuk maksud yang baik. Amin. Dan kalau hari ini kota kita sedang lockdown kembali, aku percaya Tuhan punya sesuatu dan maksud bagi setiap kita, tentunya yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Mari kita berdoa, teman-teman. Kita sebagai satu generasi, kita bawa doa-doa ini kepada Tuhan supaya Tuhan Allah kita terus bekerja melalui generasi kita. Haleluya. Let's we pray, guys. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap hal dan kejadian yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan semuanya mendatangkan kebaikan. Engkau Tuhan Allah yang baik, Engkau Tuhan Allah yang setia, yang selalu menjadikan setiap hal dalam kehidupan kami adalah baik. Tapi Tuhan, di lain sisi kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang memiliki pergumulan di tempat kuliah Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Allah adalah Tuhan Allah yang menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan kalau hari ini Tuhan ada teman kami yang bergumul, Tuhan Allah menyediakan jawaban bagi setiap mereka. Karena Engkau adalah sumber jawaban, Engkau adalah sumber hikmat, Engkau adalah sumber dari segala sesuatu yang kami pertanyakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan aku juga berdoa Tuhan untuk setiap ujian dan tugas yang kami punya dalam sekolah kami, dalam kampus kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat semuanya itu Tuhan. Menjadikan kami lebih dewasa, menjadikan kami lebih pintar, lebih berhikmat. Dan oleh karena itu Tuhan, kami hari ini berdoa mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kami, supaya nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan melalui nilai-nilai kami. Aku juga berdoa Tuhan, ada teman kami yang bergumul untuk bisa lepas dari kecanduan. Hey, Tuhan Yesus, ini anak-anak-Mu Tuhan yang sedang bertobat
bertobat Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan Yesus sepenuhnya Bapa, Engkau akan mengendalikan kehidupan mereka. Sepenuhnya Engkau akan berjalan bersama-sama dengan mereka, mengingatkan mereka Tuhan, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, dan mana yang mulia Tuhan, adalah sepenuhnya yang datang daripada Tuhan, menyertai kehidupan mereka Bapa. Berjalanlah bersama-sama dengan mereka, tunjukkan kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga tidak kami lupa Tuhan untuk berdoa bagi kota dan bangsa kami Tuhan, di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini Bapak. Oh Tuhan, aku mohonkan damai sejahtera-Mu, kasih-Mu, sukacita-Mu Tuhan, melalui pandemi ini Tuhan, akan ada maksud-maksud Tuhan yang terbaik bagi setiap kami, akan ada tujuan yang mulia yang Tuhan sediakan di akhir cerita semua ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan juga berkati online service kita hari ini, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Well guys, let's we open our heart to our service, karena Tuhan mau berbicara kepada setiap kita hari ini. Haleluya. Janjiku segenap hidupku bagimu, Kau memegang seluruh hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu, ku hidup karena-Mu dan hanya bagimu selamanya.
Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Puji namamu Tuhan. Lord, I worship you. Ooh, we worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu,
bersamaku. Hai guys, apa kabar? Balik lagi di Heart Sanitizer hari ini bareng gua Bowo. Dan sebelum kita mau mulai, kita mau sama-sama siapkan hati kita dulu, kita mau berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan anugerah yang Kau berikan kepada hidup kami dalam hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu, buat ibadah kami hari ini Tuhan, juga buat segala berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Bapak, kami juga mau belajar Tuhan hari ini ya Tuhan tentang Engkau Bapak. Kami mau mengerti lebih dan lebih lagi Tuhan apa yang jadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Juga terlebih Tuhan kami mau mengerti apa ada perkataan-Mu ya Tuhan, firman-Mu ya Tuhan yang bisa membuat kami Tuhan hari demi hari ya Tuhan makin serupa dengan Engkau. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat hari ini, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dan kami percaya Tuhan Kau ada menyertai kami Tuhan dalam apapun yang kami lakukan termasuk hari ini Tuhan di ibadah Heart Sanitizer kami ini Bapak. Terima kasih Yesus, kami mau serahkan sebagai dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke guys, nah hari ini sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol dan ceritanya, mungkin pardon my background dan juga kualitas video dan audionya karena kita lagi masa PSBB. Jadi gua ngerekam ini semua sendiri di rumah dan jadi kalau ada kualitas yang nggak terlalu oke di video dan audio, semoga dimaafkan. Tapi harusnya tetap jelas sih untuk bisa kita sama-sama belajar. Hari ini kita mau sama-sama belajar apa sih? Karena kita dalam minggu bahas pemuritan, karena dalam bulan pemuritan. Dan kalau kalian ingat di bulan lalu juga, maksudnya di minggu lalu dan minggu-minggu sebelumnya udah banyak yang bahas juga. Dan gua pun sangat terberkati. Mungkin kalau kalian ingat minggu lalu dari Kak Peter juga yang bawain tentang pemuritan dan dia bahas tentang tinggal dalam Tuhan, tinggal dalam komunitas, juga tinggal dalam penderitaan. Hari ini topik kita itu adalah You Can't Grow Alone, artinya lu nggak bisa tumbuh sendiri. Dan juga gua have a good news for you guys. You can grow alone and you don't need to. Karena sebenarnya kita tuh nggak perlu tumbuh sendirian. Karena basically Tuhan ciptakan kita itu untuk bisa hidup bersama-sama dengan orang lain yang Tuhan kirimkan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan itu akan berikan kita orang yang tepat, keadaan yang tepat, kondisi yang tepat, semua untuk membuat kita bertumbuh semakin serupa seperti Yesus. Jadi nggak usah khawatir, kita nggak perlu tumbuh sendiri, dan kita emang juga nggak bisa sih. Jadi kita memang harus perlu mengandalkan Tuhan dan apapun yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Nah sebelum kita lanjut, mungkin kita udah bahas tentang pemuritan, bahas tentang seperti Yesus dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau kita mau tanya, sebenarnya apa sih jadi seperti Yesus? Apa maksudnya kita bisa jalan di air? Apa maksudnya kita bisa merintahkan badai untuk berhenti dan itu berhenti? Mungkin betul sih, tapi sebenarnya perintah Tuhan yang paling betul itu sebenarnya bukan kita untuk bisa jadi Tuhan. Tuhan nggak mau kita jadi Tuhan, Dia mau kita jadi seperti Tuhan. Jadi kalau ada quote yang bilang, He doesn't ask us to be God, karena juga nggak bisa, He wants us to be godly. Apa maksudnya godly? Artinya dalam karakter kita, attitude kita, dalam apapun yang kita katakan, dalam apapun yang kita pikirkan, Tuhan mau kita itu jadi seperti Dia. Jadi kualitas yang kita punya itu kualitas seperti Yesus. Itu yang jadi fokus kita. Dan mungkin teman-teman juga familiar dengan ayat Amsal 27 ayat 17 yang sering bilang bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Sekali dengar agak ngeri ya katanya. Jadi kita apakah harus saling bertarung menajamkan sesama, harus saling melukai? Bukan itu sebenarnya maksudnya. Ini nggak selalu negatif. Apa maksudnya? Jadi itu simply bilang bahwa besi menajamkan besi itu maksudnya adalah kita bisa semakin berfungsi. Kenapa? Kalau kita tahu kapan sebenarnya kondisi di mana besi itu menajamkan besi, paling gampang itu adalah ngomongin pisau, ya nggak sih? Karena waktu pisau diasah, kalau kalian lihat pisau diasah kan ada golok, terus ada batang panjang gitu yang kalau kalian lihat tukang masak digosok-gosok untuk jadi tajam.
Sebenarnya pisau itu kenapa harus ditajamkan? Karena fungsi pisau itu untuk motong dan dia perlu tajam. Kalau pisaunya nggak tajam, nggak bisa dipakai. Maksudnya adalah apa? Sama seperti manusia menajamkan sesamanya, kita saling menajamkan untuk bisa sama-sama semakin bisa untuk melakukan tujuan dan fungsi kita. Pisau diciptakan untuk memotong, makanya dia perlu tajam. Manusia, apa maksudnya bisa saling membangun dan menajamkan sesamanya? Supaya kita makin berguna untuk kemuliaan Tuhan, supaya kita bisa melakukan fungsi dan tujuan kita yang unik Tuhan kasih dalam kehidupan kita, yang benar-benar kita perlu untuk terus makin bisa dan makin dimampukan untuk melakukannya. Karena kalau kita tidak ditajamkan, kalau kita nggak dibangun, kalau kita nggak bertumbuh jadi seperti Tuhan, simply kita nggak bisa semudah itu untuk melaksanakan apa yang jadi kehendaknya. Makanya kita perlu ditajamkan. Jadi kita udah paham ya maksudnya itu apa? Itu adalah maksudnya itu ditajamkan untuk makin jadi seperti Yesus, serupa Yesus, supaya kita bisa melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena simply kita nggak akan mampu untuk melakukan apa yang Tuhan mau tanpa Tuhan bantu untuk kita berubah. Karena kita nggak punya nature dan kualitas yang kita miliki. Kita tahu semua kita udah berdosa, kita tahu kita punya nature yang nggak sempurna. Cuma Tuhan yang bisa mampukan kita untuk lakukan apa yang jadi kehendaknya. Keren ya? Maksudnya Tuhan minta kita lakukan sesuatu, Dia nggak tinggalin kita sendirian. Dia equip kita, Dia build kita supaya kita bisa dan pantas melakukan apa yang Dia mau. Tadinya mungkin susah, makin lama makin mudah karena kita makin hari makin dibangun seperti Tuhan. Dan diasah itu nggak enak. Mungkin sakit. Kenapa? Karena ada yang dikikis, ada yang dibuang. Karena memang kita itu secara manusia nggak sempurna. Karena nggak sempurna, kita makin hari makin harus disempurnakan. Dan prosesnya kadang sakit, kadang nggak enak. Dan itu yang perlu kita pelajari, bahwa pemuritan artinya itu jadi seperti Yesus. Dan makanya kalau kalian ingat juga kan ada dibahas mengenai kita tinggal dalam penderitaan. Karena terkadang memang kita sekeras kepala itu untuk bisa berubah, sehingga kita harus menderita dulu, baru kita ngerti kita harus berubah. Mungkin tanda kutipnya ya kelihatannya nggak enak, tapi memang itu kadang kita sebebal itu untuk berubah kalau kita nggak dipaksa berubah. Dan gue pun mengakui, gue sering kali bebal untuk berubah, sampai Tuhan kasih gue keadaan untuk memaksa gue berubah. Dan rasanya nggak enak, tapi itu yang terbaik buat kita. Dan dalam pemuritan atau dalam proses ngasah-mengasah itu harus ada dua pihak. Ada yang ditajamkan, ada yang menajamkan. Golok itu kalau satu doang, nggak bisa ditajamkan, kan besi menajamkan besi, maka butuh dua pihak. Maka butuh goloknya, maka butuh pengasahnya. Sama kayak kita butuh pengasah kita butuh dimuridkan, dan one day mungkin kita juga akan memuridkan. Karena itulah yang kita pelajari dalam Tuhan, kita nggak bisa sendirian. Dan satu quote yang gue seneng banget waktu dengarnya dari dulu adalah, God loves you the way you are, but loves you too much to leave you that way. Jadi Tuhan saking sayang banget sama kita, Dia nggak mau kita gitu-gitu terus. Karena kita tuh dikasih kehidupan yang di ujung sana tuh sesuatu yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan dan buat kebaikan kita. Tapi kita nggak siap lakukan sekarang, makanya kita harus dibentuk supaya kita jadi seperti Tuhan, supaya one day kita siap. Makanya meskipun Tuhan terima kita apa adanya, dan Dia tebus kita sejak kita masih berdosa dan masih super duper hancur, Tuhan gak mau kita hancur terus. Tuhan mau kita bertumbuh, jadi seperti apa yang Dia mau. Dan yang tadi fokusnya adalah, kita nggak bisa sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh Tuhan, kita butuh komunitas. Dan mungkin itu juga udah dibahas di minggu lalu kan, kita harus tinggal dalam Tuhan, kita harus tinggal dalam komunitas, kita harus tinggal dalam penderitaan. Hari ini karena temanya You Can Grow Alone, mungkin gue akan share sedikit bahwa apa sih yang dibutuhkan supaya kita bisa bertumbuh dan bisa bertumbuh bersama. Karena kita udah belajar, kita nggak bisa tumbuh sendiri, kita tahulah, sebenarnya kita semua tahu kita nggak bisa tumbuh sendiri. Tapi kadang kita nggak bisa melakukannya, atau mungkin nggak mau melakukannya, atau mungkin nggak siap melakukannya. Jadi apa yang harus kita punya supaya kita bisa bertumbuh bareng? Yang pertama adalah be open. Jadi orang yang lebih terbuka terhadap dunia luar.
Ketika Tuhan panggil kita, Tuhan gak panggil kita sendirian. Ketika Tuhan panggil kita, Tuhan gak panggil kita buat tugas kita berdoa setiap hari 24 jam. Gak salah, tapi Tuhan panggil kita untuk jadi sebuah keluarga dan komunitas di dalam Tuhan. Makanya Tuhan Yesus waktu turun ke dunia, dia bukan doa 24 jam setiap hari sendirian. Dia punya murid-murid, orang-orang yang dia muridkan untuk jadi seperti dia. Sama kayak kita nggak bisa jadi seperti Yesus, karena kita waktu turun ke dunia, kita nggak sempurna. Tapi Tuhan sempurna, makanya dia langsung punya murid. Kalau kita, karena kita nggak sempurna, kita harus ambil langkah pertama, kita harus jadi murid. Dan nggak mungkin jadi murid kalau nggak ada gurunya. Nggak mungkin jadi murid juga kalau kita sendirian. Rasanya agak aneh kalau kita murid private, ada les private sih. Tapi di mana-mana biasanya belajar itu lebih enak kalau rame-rame. Ada kerja kelompok, tugas kelompok, dan lain-lain yang kita pelajari secara bersama-sama. Jadi be open. Dan kalau mungkin boleh sharing sedikit dari kisah kisah gua waktu gua dulu bertumbuh. Dulu gua orangnya juga sendiri banget guys, penyendiri. Bukan karena mungkin karena dulu gua juga minder dan lain-lain. Jadi gua prefer untuk sendiri. Gua merasa gua bisa lakuin semua sendiri, kenapa gua butuh orang lain. Dan gue juga diajarin untuk nggak bergantung sama orang lain. Gue diajarin untuk bisa berdiri dan bisa independen. Tapi gue sadar, kita tuh nggak diciptakan untuk jadi orang yang sendirian. Mandiri perlu, tapi nggak berarti lu nggak bisa punya orang lain. Karena satu saat, simply kita nggak akan bisa kalau kita sendirian. Dan gue inget banget waktu dulu gue lebih suka sendiri itu, jadi kalau ke gereja datang sendiri, pulang sendiri, gue bilang sama orang, kan gue cari Tuhan, ngapain gue cari teman-teman. Tapi tanpa gue sadar, ini yang tadi gue bilang indahnya Tuhan. Tuhan akan taruh orang-orang yang tepat untuk membuat kita bertumbuh. Kita tinggal merespon. Dan yang tadi, Tuhan kasih gue teman-teman di gereja saat gue pertama kali masuk ke, waktu itu tuh masih AUG kalau nggak salah. Teman-teman yang heboh banget, yang suka banget pergi, yang segala macam outgoing dan lain-lain, yang akhirnya itu membuat gue jadi orang yang lebih terbuka. Dan karena itu gue jadi bisa lebih terbuka, jadi bisa lebih cerita. Dulu gue super tertutup, dan kalian bisa cek ke teman-teman gue yang lama gitu ya. Jadi gue dulu nggak sering cerita gitu, karena tertentu aja kalau formalitas gue cerita. Tapi sekarang gue lebih terbuka kalau ngobrol sama teman dan lain-lain. Dan I'll be open. Itu yang sebenarnya jadi perubahan dalam hidup gue. Dan gue jadi lebih aktif. Dan gue juga jadi lebih sering ngomong. Dan don't get me wrong, gue nggak bilang lu harus sering ngomong untuk baru bener. Nggak juga. Tapi gue itu dulu kalau tes personality hasilnya selalu extrovert. Dan gue mikir, extrovert macam apa, yang nyapa orang aja malu. Gue kayak bukan extrovert, gue pasti introvert. Dan gak ada yang salah tentang being extrovert or being an introvert. Semua yang Tuhan kasih ke kita itu ada maksudnya. Tapi saat itu gue jadi seorang extrovert yang menutup diri, sehingga gue gak bisa jadi siapa diri gue sendiri. Itu poinnya. Saat kita membuka diri, yang kita buka adalah topeng dan pelindung yang ada di sekitar diri kita, agar orang lain tahu siapa sebenarnya diri kita. Dan it takes courage to be open. Dan kenapa? Karena waktu kita open, kita dapat resiko. Orang bisa suka, orang bisa nggak suka. Orang bisa ngomongin kita, orang bisa ngatain kita. Tapi bisa aja mereka senang sama kita. Tapi satu hal yang selalu gue berusaha ingat adalah, Tuhan ciptain gue begini adanya, dan Tuhan anggap gue berharga. Jadi gue harus berani untuk membuka diri gue ke orang lain, karena toh Tuhan menganggap gue berharga. Dan juga satu hal yang penting adalah, lebih baik kita nggak disukai orang karena siapa diri kita, daripada kita disukai orang karena bukan diri kita. Nangkep kan ya? Jadi lebih baik kita nggak disukai orang karena itu diri kita, dibandingkan kita disukai orang padahal itu bukan diri kita. At the end of the day, dia nggak suka sama lu kok. Dia suka sama topeng lu. Dan one day topeng lu buka, dia juga nggak akan suka sama lu. Jadi ngapain? Lu harus berusaha untuk pasang topeng yang tebal untuk disukain sama orang. Dan gue bilang ini bukan berarti kalian harus mengotot bahwa gue ya begini. Nggak juga. Kita harus berusaha berubah, karena itu kita pemuritan dan berubah jadi seperti Yesus. Tapi kita mesti butuh courage untuk mengakui siapa diri kita saat ini. Iman itu bukan denial. Iman itu percaya akan apa yang akan datang. Jadi kita nggak perlu ngedeny siapa diri kita. Kalau sekarang ini kita dirinya kayak gini, ya udah nggak apa-apa. Dan God accepts you for who you are. Tapi ingat,
dia terlalu sayang sama kita untuk tinggalkan kita seperti itu. Jadi langkah pertama adalah be open. Be courageous to be open. Kita harus berani buka diri kita. Meskipun ada resiko orang nggak terima kita, ada resiko orang mengecewakan kita. Itu adalah poin yang pertama. Yang kedua adalah being a humble person. Apa maksudnya? Kita harus bisa jadi rendah hati. Kenapa? Karena kalau gue juga sempat berapa hari lalu tuh baca quote di Instagram, itu kata-katanya kayak intinya smart people learn from everything and everyone kalau nggak salah. Jadi orang yang pintar itu belajar dari semua orang dan semua hal. Terus poin kedua itu adalah average people learn from their experience. Orang-orang rata-rata itu belajar dari pengalamannya. Yang poin ketiga menarik. Orang yang bodoh udah punya semua jawabannya. Jadi ternyata orang yang merasa udah tahu semua, yang merasa dirinya udah sempurna, merasa dirinya udah nggak perlu dirubah, dan merasa dirinya udah terlalu hebat, ternyata dia orang yang sebenarnya paling perlu dirubah. Dan itu yang seringkali kita nggak sadar dalam kehidupan diri kita merasa kita baik-baik aja. Gue baik-baik aja, bahkan gue bagus kok orangnya, gue udah bagus, gue kayak gini, udah bagus, gue kayak gitu. Gue udah ke gereja setiap minggu, harusnya kan cukup. Kenapa gue harus ikut-ikut IF lagi? Kenapa gue harus ikut yang namanya ED, yang namanya KE? Kenapa gue harus ikut namanya kelas ini, kelas itu? Kita simply being terlalu sombong mungkin untuk merasa kita perlu dirubah dan kita perlu belajar dari orang lain. Kita nggak bisa berubah sendiri. Kita butuh Tuhan dan kita butuh sesama untuk kita bisa berubah dan belajar. Makanya harus rendah hati karena Tuhan senang sama orang yang rendah hati. Dan juga Amsal 11 ayat kedua, gue ambil catatannya dulu ya guys, nggak inget ini apa ayatnya isinya. Oke, Amsal 11 ayat 2, gue bacain ya. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Apa maksudnya? Hikmat atau pengetahuan atau segala macamnya itu ada sama orang-orang yang rendah hati. Karena orang rendah hati mau diajar dan mau belajar. Orang rendah hati mau refleksi ketika dia ditegur. Bukan berarti terlalu baper, tapi dia mau consider input dari orang lain. Itu namanya orang yang rendah hati. Sedangkan orang sombong itu nggak punya ruang untuk terima kritik. Orang sombong itu nggak punya ruang untuk mengaku dirinya salah. Dia akan selalu bilang dirinya benar, karena simply mungkin menurut dia emang benar. Dan dulu gue juga kayak gitu, kayak apa yang salah dari diri gue? Kayak nggak ada yang salah. Ternyata setelah makin banyak berdoa, makin banyak refleksi, makin banyak baca firman bertugas untuk menegur kita. Akhirnya kita ngerti kita salahnya di mana. Akhirnya kita ngerti kita kurangnya di mana. Karena kita makin belajar sama firman, kita ditegur sama mungkin pembina kita, ditegur sama teman-teman kita. Karena kita mulai terbuka. Dan tadi ini sebenarnya nyambung. Kalau kita nggak terbuka, orang nggak akan ada yang mau ngomong sama kita. Capek ngomong sama lu. Nggak terbuka juga kan, ngapain ngomong. Dan yang kedua, orang kalau kita rendah hati, dia akan mau nasihatin kita. Kalau kita terlalu bebel dan terlalu sombong, mungkin juga ada orang malas sekali nasihatin kita. Mereka tahu kita pasti akan langsung defensif dan balik melawan mereka. Dan it's natural karena kita semua orang yang selalu berusaha untuk mempertahankan diri kita. Tapi kita harus always punya punya ruang untuk orang tuh tegur kita. Untuk orang itu bisa kasih masukan ke kita, dan akhirnya kita bisa ditajamkan oleh sesama. Dan selain itu, kita juga mesti kasih akses untuk beberapa orang tertentu untuk bisa bahkan tegur kita dengan keras. Sama seperti gua sekarang juga, memang kita nggak perlu dengar semua orang, dan kita juga nggak bisa menuhin keinginan semua orang. Tapi ada beberapa orang yang memang truly peduli sama kita, dan kita harus tahu orang-orang itu, dan kita bisa kasih akses ke mereka untuk bisa tegur kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Itu untuk poin yang nomor 2, bahwa untuk kita harus bisa bertumbuh bersama, kita harus bisa sama-sama jadi orang yang humble. Yang ketiga atau yang terakhir adalah mau coba dulu dan stay sebentar. Dan mungkin ini yang paling gak populer di kalangan anak muda zaman sekarang. Dan sama buat gue juga, karena seringkali kita udah coba sekali, coba 2 kali, terus kalau merasa gak enak atau gak familiar atau gak cocok, ya udah gitu kan, kita berhenti. Padahal sebenarnya kadang-kadang kita memang perlu stay sebentar. Contohnya kayak pertama kali gue join IF,
itu tuh lingkungannya beda. Waktu itu bukan IF anak muda, jadi IF-nya mix gitu, dari sisi umur, terus juga gue orangnya nggak kenal satupun di sana, jadi gue orang asing sendiri, mereka udah saling kenal, culture-nya, lingkungannya juga beda. Dan jadi ketika gue masuk ke sana, jujur pertama merasa aneh, awkward. Tapi setelah gue join sekali, gue join 2 kali, gue tetap join, ternyata akhirnya gue beradaptasi dan baik-baik aja di sana dan bahkan merasa nyaman. Jadi tuh terkadang kita memang perlu bertahan bahwa kita memang mau coba dan akhirnya kita bisa nyaman. Dan semua yang pertama memang sulit. Makanya Tuhan Yesus juga bilang di firman-Nya bahwa akhir segala sesuatu itu lebih baik daripada awalnya. Dan juga untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Kadang kita awal-awal ya biasanya memang nggak enak. Pertama kali masuk sekolah, nggak punya temen, apalagi sekolah baru gitu kan. Pasti awkward tuh, merasa jalan sendiri, nggak ada yang kenal, semua merasa aneh. Dan itu normal, karena memang itu pengalaman pertama. Kadang-kadang memang pengalaman pertama itu nggak mudah. Juga pengalaman-pengalaman lain, kalau mungkin lo kerja, pertama kali masuk kerja, pertama kali pindah kantor, sulit. Tapi semakin kita mau mencoba dan bertahan, biasanya kita akan bisa beradaptasi. Jadi kita harus terus mau bertumbuh bersama Tuhan. Kalau gagal, jangan takut gagal. Jangan satu kali pengalaman buruk sama komunitas, kita langsung mundur karena kecewa. Dan memang kecewa nggak enak, tapi kadang kita perlu belajar bahwa itu wajar. Dalam hidup kita nggak pernah ngerasa kecewa sama orang lain. Dan rasanya emang nggak enak sih, jujur emang nggak enak. Tapi Tuhan ajarin kita untuk mengampuni 77 kali 7 kali. Ya secara jujur ngomong, kadang nggak enak dan sulit. Tapi gimana ya, memang itulah yang justru membuat kita belajar saat kita nggak menyerah atau mungkin nggak quit dari apa yang kita percaya itu hal yang benar. Kan kita tahu bersama Tuhan itu hal yang benar. Dan kita perlu bertahan dan akhirnya kita bisa mencapai kemenangan. Makanya kalau gagal, jangan langsung mundur. Kalau kecewa sekali, jangan langsung mundur. Kadang kita perlu coba dan bertahan. Dan mungkin satu hal yang mungkin jadi pegangan hidup gua juga kali ya, untuk dalam setiap gua mau pindah kerja, mau pindah dari sesuatu, satu hal yang selalu gua percaya adalah Tuhan gak pernah mau kita keluar karena kita menyerah. Tuhan gak pernah mengizinkan kita keluar karena kita simply, Tuhan gua capek, gua gak kuat lagi, gua menyerah, gua mau stop. Biasanya yang gua tahu, Tuhan itu justru mau kita keluar terkadang di saat dimana kita fine-fine aja, baik-baik aja. Saat kita lagi susah, justru biasanya ada sesuatu hal yang Tuhan mau kita belajar. Dan ini kita memang perlu doakan, dan ini bukan sesuatu yang pasti. Tapi selama gue belajar dalam kehidupan gue, justru dalam keadaan sulit, Tuhan gak pernah meminta gue untuk mundur atau keluar. Tuhan mau gue belajar sesuatu, kalau gue tahu Tuhan mau gue keluar dengan alasan lain, dan go ahead, gue akan keluar. Tapi kalau ternyata cuma karena gue merasa nggak kuat atau nggak nyaman, biasanya Tuhan justru mau bentuk. Dan itu yang kita mesti mengerti, bahwa Tuhan pakai keadaan atau penderitaan untuk membangun kita. Jadi kita mesti benar-benar mengerti bahwa Tuhan itu selalu punya rencana yang terbaik. Everything happens for a reason. Dan kita tahu juga for a season. Apa maksudnya? Nggak ada yang selamanya. Kalau hari ini kita susah kayak tadi, awalnya susah, akan ada season di mana kita bisa merasa nyaman. Akan ada season di mana mungkin akan ada konflik lagi. Akan ada season di mana kita ketemu mentor yang bisa mentoring kita dengan baik. Ada season di mana mungkin mentor itu pergi. Ada season di mana kita belajar sama A, ada season di mana kita belajar sama B. Dan semua itu ada namanya season. Dan Tuhan yang paling tahu siapa yang perlu ada dalam hidup kita saat itu, pada saat season dan musim kita saat itu. Puji Tuhan, dan kalian harus bersyukur kalau ada orang yang mau invest dan komit hidup sama kalian dalam segala musim. Tapi kita tahu nggak semua bisa dapat privilege itu. Jadi syukuri, tapi mesti ngerti bahwa ya kadang ada seasonnya, ada awal, ada akhir. Dan itu yang kita mesti mengerti, bahwa komunitas itu ya ada untuk kita untuk suatu waktu yang baik. Gue gak bilang kalian harus keluar komunitas kalian sekarang ya. Maksudnya gue percaya saat kalian mendengar firman ini, dan kalau saat kalian ikut di Eko, berarti Tuhan mau ada maksud untuk kalian di Eko. Sampai nanti Tuhan yang minta kalian pindah ke tempat yang lain. Atau mungkin Tuhan minta kalian kebetulan pergi keluar kota,
karena mungkin lulus kuliah, mungkin kalian juga harus pergi ke luar negeri, mungkin ada alasan apapun. Mungkin saat itu benar-benar saat dimana kalian harus pindah ke season yang baru. Tapi kalau misalnya kalian masih ada di sini, dan mungkin Tuhan juga masih punya rencana untuk kalian dalam Eko. Dan di Eko pun hubungan juga nggak terbatas pada satu waktu doang. Meskipun kita mungkin berpisah secara fisik sama teman-teman yang mungkin sekarang ada teman-teman yang kuliah di luar kota, kita masih bisa keep in touch. Dan saat kita masih bisa ngobrol, saat kita masih bisa keep in touch, ada maksud Tuhan juga di sana bahwa kita masih terus harus jaga hubungan. Dan pindah season nggak berarti melupakan segala sesuatu yang ada di belakang. Jadi nggak berarti dengan kalian pindah season, wah ini season gua yang baru, ini komunitas gua yang baru, maka yang lama buang aja, lupain. Nggak gitu. Karena season ada dan kita harus menghargai setiap orang yang pernah mampir di kehidupan kita yang Tuhan izinkan. Sampai hari ini, gua ingat orang pertama yang membuat gua benar-benar berapi-api dalam Yesus. Itu mungkin di sekolah gua. Dan sampai hari ini, gua masih respect sama dia, dan kalau ketemu ya kita masih punya hubungan yang baik. Sampai hari ini, ada beberapa mentor yang pernah ada dalam hidup gue. Kalau mungkin kalian tahu, di pembinaan gue dulu di AOG, pembinaan gue mungkin masuk ada di Eagle waktu gue masuk. Ada orang-orang pembina lama yang sampai hari ini gue masih ingat sama mereka. Gak berarti gue akan melupakan mereka. Dan gue sangat bersyukur mereka pernah ada dalam kehidupan gue sekarang. Dan gue bersyukur mereka ada untuk membentuk gue di saat itu, di season itu. Dan sama seperti kalian, kalau hari ini kalian ada di Eko, dan season kalian saat ini ada di sini, yuk kita sama-sama bangun bersama-sama. Kita mau jadi yang pertama belajar terbuka, kita mau jadi rendah hati, dan kita mau coba dan stay, untuk kita bisa sama-sama bertumbuh dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dan gue percaya hari ini konteks kita adalah di Eko, atau mungkin di EF kalian masing-masing. Jadi kita mau sama-sama bertumbuh dan percaya bahwa segala sesuatu itu ada untuk ada alasannya, dan segala sesuatu itu terjadi ada musimnya. Jadi ada alasan dan ada musimnya. Yang penting jangan takut. Yang penting jangan takut coba, jangan takut gagal, jangan takut kecewa. Coba lagi. Kalau nggak cocok, kalau nggak apa, berusaha perbaiki lagi. Dan mungkin itu juga quote yang sering kalian dengar kan ya. Di zaman dulu kalau rusak itu diperbaiki. Di zaman sekarang kalau rusak, ganti baru. Karena mungkin maintenance-nya lebih mahal daripada beli baru. Dan itu berlaku untuk barang-barang modern zaman sekarang. Tapi harusnya nggak berlaku untuk hubungan. Dalam hal hubungan, dalam hal komunitas, kalau rusak, jangan langsung dibuang. Coba perbaiki. Yes, harganya lebih mahal. Tapi percayalah itu lebih worth it. Karena Tuhan Yesus bukan Tuhan yang mengganti hubungan ketika ada yang rusak. Berapa kali hubungan gue mungkin dalam arti kata rusak sama Tuhan, dia nggak pernah mengganti gue dengan yang baru. Dia nggak pernah, yaudah gue nggak mau lagi sama Bowo. Ini orang tuh udah dikasih tahu bebel banget, dia emang nggak bisa bertumbuh. Jatuh mulu di dosa yang sama. Udahlah, mending gue nggak usah pakai Bowo lagi, gue ganti orang lain aja. Mungkin buat Tuhan lebih murah, lebih gampang kan, dia tinggal cari orang yang lebih qualified dari gue karena banyak di luar sana. Tapi dia nggak pernah lakukan. Tuhan kita Tuhan yang menghargai hubungan. Dan lewat hubungan yang berkualitas, pemuritan akan paling berjalan dengan maksimal. Dan gimana caranya bisa maksimal? Balik ke 3 poin tadi. Hubungan berkualitas dan pemuritan yang berkualitas cuma bisa tercapai saat kita mau yang pertama terbuka, yang kedua kita mau rendah hati, yang ketiga kita mau coba dan bertahan. Hanya dengan 3 hal itu kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan seseorang, dengan orang yang kita anggap mungkin mentor kita, orang yang kita anggap orang yang kita hormati, dan lain-lain. Sama dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus mau coba, kita harus rendah hati, kita juga harus mau coba dan mau stay. Ya baca Alkitab, boring gak sih awal-awal? Boring kan hari pertama lu baca Alkitab? Gue inget dulu gue boring banget baca Alkitab. Tapi hari demi hari, gue belajar bahwa itu baik buat gue dan akhirnya gak seboring dulu lagi. Kalau dulu selalu ketiduran, paling gak sekarang gak pernah ketiduran lagi. Jadi, ada hal yang kita memang harus bertumbuh dalam proses. Termasuk dengan komunitas. Hubungan kita sama sesama juga merefleksikan hubungan kita sama Tuhan. Kalau Tuhan baik sama kita meskipun kita jahat sama dia, harusnya kita tetap baik sama orang yang jahat sama kita. Secara teori, susah banget. Makanya kalau lu nggak punya komunitas dan lu nggak punya orang yang lu anggap sebagai mentor atau orang yang punya akses untuk bisa memuridkan lu, itu susah. Karena berjalan sendiri itu susah. Percayalah nggak bisa. Lu nggak bisa bertumbuh sendiri. Dan good news-nya adalah
You don't have to. Jadi ingat hal ini, bahwa kita tidak pernah sendiri, kita punya Tuhan, kita punya sesama, kita punya orang-orang yang sebenarnya mau bantu kita. Kadang kita yang terlalu sombong, kita nggak mau dibantu. Dan gue juga merefleksikan itu dalam kehidupan gue, dan hari demi hari belajar jadi orang yang lebih baik. Dan yang terakhir, mungkin untuk ingat juga bahwa setiap orang punya cara yang berbeda. Tadi gue ceritain sedikit pengalaman gue. Tuhan itu kreatif dan dia punya cara tergantung sama siapa diri kita dan apa yang kita punya dalam attitude kita. Jadi jangan harap pengalaman kalian akan sama dengan gue. Pengalaman kalian pasti beda, karena Tuhan simply punya pengalaman yang lebih cocok sama kalian dibandingkan cocok sama gue. Satu hal yang diminta, respon. Pengalaman gak berbeda, tapi respon harus selalu sama. Responnya apa? 3 tadi. Terbuka, rendah hati, dan juga mau coba dan bertahan. Mungkin itu aja sharing dari gua hari ini. Semoga kalian terberkati. Dan puji Tuhan, kita percaya kita akan sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kita berdoa singkat dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan hari ini untuk kami bisa sama-sama belajar hal yang baru Tuhan. Mungkin juga hal ini hal yang sudah kami ketahui, tapi kalau hari ini kami boleh diingatkan Tuhan bahwa kami harus jadi anak-anak yang belajar terbuka, anak-anak yang belajar rendah hati, juga belajar untuk mencoba dan tidak mudah menyerah dan mau terus bertahan Bapak. Kami percaya Tuhan, kami sangat percaya dalam season hidup kami sekarang Kau sudah berikan kami komunitas yang tepat. Kau sudah berikan kami orang-orang yang tepat. Terkadang kami hanya terlalu sombong untuk mau mengakuinya Tuhan. Karena itu Tuhan, pimpin kami biar kami mengerti apa yang jadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Apa yang jadi kehendak-Mu dalam hidup kami bersama komunitas, hidup kami bersama Engkau. Karena kami percaya Tuhan, segala sesuatu indah pada waktunya dan akhir segala sesuatu lebih baik dari awalnya. Pimpin kami Yesus, biar kami mengerti apa yang jadi kehendak-Mu, biar kami mengerti bahwa besi menajamkan besi untuk kami bisa mencapai fungsi kami dan tujuan kami yang Kau berikan ke dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat orang-orang yang ada di sekitar kami bersyukur buat Eko, kami bersyukur buat teman-teman kami bersyukur buat IF kami, buat ketua IF kami, buat keluarga kami, dan semua orang yang ada dalam kehidupan kami yang membantu kami untuk bisa bertumbuh. Ajar kami Tuhan, kembali diulang berkali-kali Tuhan, kami benar-benar pengen belajar untuk bisa terbuka, untuk bisa rendah hati, dan untuk bisa untuk mencoba dan tidak takut gagal dan terus bertahan Bapa. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah sebaik Engkau dan Allah yang sudah mencontohkan dan meneladani Tuhan apapun yang Kau perintahkan kepada kami, dan Allah yang memerintahkan hanya hal yang berguna untuk kami dan untuk kehidupan kami. Terima kasih Yesus, ajar kami tidak egois dan terus belajar di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Itu aja hari ini. Hope you have a blessed day. God bless.